Halo teman-teman, Dominus Domiskum, Nun Exemper. Pada hari ini kami akan mempresentasikan apa itu suara hati, pengertian suara hati, kesimpulan suara hati. Sebelum itu, Satu, suara hati mengacu pada istilah konstintia Latin atau conscience Inggris yang berasal dari kata conscio. Conscientia berarti kesadaran. Pengetahuan hati nurani merupakan kesadaran moral yang timbul dan tumbuh dalam hati manusia, sedangkan hati nurani secara sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas buruk baiknya. Kesadaran moral itulah bentuk tanggung jawab dari otonomi manusia. Hati nurani tampil sebagai hakim yang baik dan jujur walaupun dapat keliru. 2. Fungsi suara hati. A. Sebagai pegangan atau norma untuk menilai suatu perbuatan baik yang telah dilakukan atau akan dilakukan, apakah perbuatan tersebut baik atau buruk. B. Sebagai pemberi dorongan untuk melakukan tindakan yang terbaik dan terhindar dari perbuatan jahat. C. Sebagai penyadar manusia akan nilai dan harga dirinya. Bernakrif. D. Sebagai indeks petunjuk iudeks hakim dan vendeks penghukum. 3. Proses suara hati. A. Sebelum bertindak, dia berfungsi sebagai petunjuk indeks yang mengingatkan pengetahuan kita bahwa ada yang baik dan ada yang buruk. Sesungguhnya kesadaran moral semacam ini sudah dimiliki setiap orang dewasa. B. Pada saat menjelang bertindak, ia bertindak sebagai hakim iudeks yang menyuruh kita melakukan yang baik dan melarang dan menghindari yang jahat. Selama perbuatan itu belum selesai, suara hati akan bekerja terus antara menyuruh melakukan yang baik dan melarang melakukan yang jahat. C. Sesudah tindakan selesai dilakukan, ia berfungsi memberikan vonis vindex yang akan menyatakan apakah perbuatan kita itu tepat atau tidak tepat. Bila yang kita lakukan itu benar, ia akan memberikan pujian sehingga kita merasakan ketenangan, tetapi bila yang kita lakukan itu yang jahat dan salah, maka ia akan memberikan hukuman yang membuat kita merasa bersalah dan tidak tenang, merasa dikejar-kejar kesalahan, dan sebagainya. 4. Suara hati dapat keliru dikarenakan suara hati biasa tidak dihiraukan, yakni suara hati itu telah menunjukkan bahwa perbuatan itu buruk, tapi karena alasan tertentu perbuatan itu tetap dilakukan. B. Pengaruh emosi seperti malu, takut, marah, desbesya. Karena pengaruh emosi tertentu, seseorang tidak lagi melakukan pertimbangan baik buruk dalam bertindak. D. Kurangnya pendidikan nilai dalam keluarga, misalnya kejujuran, pengampunan, peduli, dan lain-lain. E. Pengaruh lingkungan dan pandangan dalam masyarakat. Dalam Katekismus Gereja Katolik Keanggaka tahun 1778 ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang ia rencanakan, sedang laksanakan, atau sudah laksanakan, baik atau buruk secara moral, dalam segala sesuatu yang ia katakan atau lakukan. Manusia berkewajiban mengikuti dengan saksama apa yang ia tahu, bahwa itu benar dan tepat. Oleh keputusan hati nurani manusia mendengar dan mengenal penetapan hukum ilahi. Suara hati merupakan hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Kesimpulannya, dalam ajaran Gereja Katolik, suara hati dianggap sebagai bimbingan ilahi yang membantu individu dalam membuat keputusan moral. Suara hati dipahami sebagai dorongan yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang untuk mengenal dan melakukan kehendaknya. Namun, dalam agama Katolik, penting untuk membangun keselarasan dengan ajaran gereja, menggunakan penilaian rasional, dan mencari nasihat bijaksana dari imam dan rohaniwan. Keputusan moral harus didasarkan pada ajaran gereja yang terungkap dalam kitab suci dan tradisi gereja. Suara hati pribadi perlu ditelah dan dipertimbangkan dengan bijaksana, menghindari kesalahan interpretasi dan penyalahgunaan. Semua ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan akurasi dalam pemahaman,
dan pelaksanaan ajaran moral dalam hidup sehari-hari.